الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله النبي المصطفى وعلى آله الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insya-Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat bersyukur karena kita masih diberikan umur panjang dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Betapa banyak orang yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil ia duluan. Dan betapa banyak orang yang ingin bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, akan tetapi ia sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi untuk melaksanakan puasa Ramadan, baik itu dikarenakan sakit ataupun karena usia. Maka kita yang masih diberikan umur panjang, diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini, mesti harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini adalah hendaknya kita tanamkan dalam hati kita untuk meningkatkan amaliyah-amaliyah atau amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Jika di antara kita yang tahun lalu ada yang puasanya yang masih bolong-bolong, maka untuk saat ini, mulai sekarang ini, kita berniat bertekad untuk mengefulkan puasa kita. Jika ada di antara kita yang salat 5 waktunya masih ada yang suka ketinggalan, maka mulai saat ini kita bertekad berniat untuk tidak meninggalkan salat 5 waktu. Dan jika di antara kita ada yang sudah salat 5 waktunya tidak ada yang ketinggalan sama sekali, kita tingkatkan untuk senantiasa melaksanakannya berjamaah di masjid. Begitu pula jika di antara kita ada yang bacaan Al-Qur'annya tahun Ramadan yang lalu tidak pernah khatam sama sekali, maka untuk saat ini setidaknya harus bertekad untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran sekali saja. Lebih banyak tentu lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya ada di antara kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa dan puasanya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, yang sering kita dengar
Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana," barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, penuh keyakinan bahwasanya puasa kita akan diterima, penuh keyakinan bahwasanya puasa yang kita lakukan itu akan dibalas pahala Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan penuh dengan pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka baginya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ada dua syarat yang harus ada dalam diri kita yang melakukan ibadah puasa ini, yang tidak boleh ketinggalan agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Yang pertama, puasa harus dengan penuh keimanan atau keyakinan, dan yang kedua adalah puasa kita harus benar-benar mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di antara kaum muslimin, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang puasanya itu tidak berarti, puasanya itu tidak bernilai sama sekali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak dari kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa, namun puasanya itu tidaklah berbuah apa-apa, tidaklah bernilai sama sekali, melainkan dari puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui apa sih penyebab sehingga puasa itu tidak bernilai sama sekali. Tentu banyak sekali penyebab-penyebabnya. Di antaranya adalah tidak ada niatan untuk puasa lillahi ta'ala, atau puasanya itu tidak dilaksanakan dengan ikhlas. Niat ini sangat penting hadirin, sebagaimana yang kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Jadi puasa Ramadan yang kita lakukan ini, kita harus tentukan niat kita. Niat benar-benar lillahi ta'ala, bukan niat ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan dari apa-apa yang ia niatkan. Bahkan sekalipun niat ini, amal-amal biasa yang kita lakukan, itu bisa menjadi luar biasa karena niat kita. Sebagai contoh, amal biasa kita makan dan minum. Kalau kita niatkan makan dan minum itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub ila Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau kita makan niatnya supaya bisa kita kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan dan minum kita akan menjadi berkah. Makan dan minum kita akan menjadi istimewa, dan tentunya akan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang melaksanakan ibadah puasa ini harus benar-benar berniat lillahi ta'ala. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Karim, niat itu mulai dari terbenamnya matahari. Setelah maghrib itu kita sudah bisa melaksanakan niat kita. Sampai kapan? Sampai min tulu'il fajr, sampai menjelang terbitnya waktu fajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya yang bisa merusak pahala kita sehingga tidak bernilai sama sekali adalah suka berkata kotor. Sebagaimana potongan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Apabila pada hari itu seorang di antara kalian melakukan ibadah puasa, maka janganlah suka berkata-kata kotor. Ini berkata-kata kotor, insyaallah kita sudah mengetahui, sering menyebut-nyebut nama hewan yang tidak baik atau berkata-kata yang mencela, itu semuanya adalah perkataan-perkataan kotor. Oleh sebabnya kita yang melakukan ibadah shaum ini, pandai-pandailah menjaga lidah kita, berkata-kata yang baik, qaulun ma'ruf, ucapan-ucapan yang baik, wa maghfirah, dan memaafkan orang lain, khairum min sadaqah,
lebih baik daripada sedekah. Yatba'uha adha, yang mana sedekah itu yang kita lakukan menyakiti hati penerima. Kemudian selanjutnya yang bisa merusak pahala dari puasa kita adalah wala yaskhab, jangan suka teriak-teriak. Ini ngomel-ngomel, apalagi teriak-teriak kalau lagi marah. Itu sangat dilarang. Itu bisa merusak pahala puasa kita. Selanjutnya juga seperti ghibah, mencela, mencaci maki, sumpah palsu, dan suka bermaksiat. Ini sekarang kalau di grup HP itu kadang suka mengomongin kekurangan orang lain, itu juga bisa merusak pahala puasa kita. Apalagi kita melihat sesuatu yang bentuknya aurat, itu juga bisa merusak pahala puasa kita. Maka kita yang berpuasa ini pandai-pandai juga untuk menjaga pandangan kita, menjaga tangan kita untuk melihat yang tidak-tidak di sosmed. Mungkin barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup majlis kita ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.